Gerakan Teman Ahok yakin mereka akan mampu memenuhi target pengumpulan 1 juta KTP warga Jakarta pada bulan Mei ini dan meminta pasangan Basuki Cahayapurnama Heru Budi Hartono segera mendeklarasikan diri jika target tersebut tercapai. Saat ini jumlah KTP yang terkumpul telah mencapai 780.000. Jumlah itu melebihi ketentuan KPU untuk mengusung calon gubernur independen di DKI Jakarta, yaitu 500.000 KTP. Teman Ahok sendiri sejak awal menargetkan bisa mengumpulkan 1 juta KTP. Untuk mencapai target tersebut, Teman Ahok telah menambah beberapa posko, tidak hanya di pusat perbelanjaan, tetapi juga di perumahan warga. Koordinator Teman Ahok, Singgih Widyastomo, mendesak pasangan Ahok Heru untuk segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon DKI setelah 1 juta KTP terkumpul pada akhir bulan Mei ini. Yakin kami bisa mengumpulkan 1 juta KTP sampai dengan akhir Mei. Yang kedua, pembukaan posko yang makin banyak, posko partisipasi, posko binaan kami, bahkan booth mall yang makin banyak. Itu yang meyakinkan kami bahwa kami yakin dapat 1 juta KTP bahkan lebih di akhir Mei. Artinya kami sudah yakin, kami sudah menepati janji kami dengan Pak Ahok bahwa Bapak juga harusnya mendeklarasikan bahwa dia akan maju. PDI Perjuangan ternyata belum memutuskan untuk berkoalisi dengan partai politik lain untuk memperebutkan kursi DKI 1 dari tangan incumbent Basuki Cahayapurnama. Dan hingga saat ini PDI Perjuangan masih fokus untuk menjaring calon kandidat penantang Basuki Cahayapurnama. Ketua DPP PDI Perjuangan Sukurna Baban mengatakan belum berkoordinasi dengan parpol lain, termasuk juga Gerindra yang sempat merebak isunya akan bergabung dengan PDI Perjuangan. Sebelumnya dalam Pilkada DKI 2012, PDI Perjuangan sempat berkoalisi dengan Gerindra dalam mengusung Joko Widodo dan juga Basuki Cahayapurnama untuk maju sebagai gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Risma hari ini membantah telah diminta oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Namun dari sejumlah pernyataan Risma mengisyaratkan bahwa dirinya siap jika diminta oleh PDI Perjuangan, meski hingga kini belum ada sikap resmi dukungan dari PDI Perjuangan. Pernyataan Risma disampaikan setelah pertemuannya dengan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama kemarin atas undangan dari Presiden Joko Widodo ke Istana guna mengikuti rapat terbatas. Risma mengaku tidak mengetahui munculnya poster dukungan agar Risma maju ke Pilkada DKI. Risma juga mengaku bahwa sejauh ini belum ada permintaan resmi dari PDI Perjuangan untuk meminangnya sebagai cagup guna perebutan kursi DKI 1. Risma menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PDI Perjuangan. Risma juga percaya atas takdir Tuhan jika ia memang harus diminta untuk menjadi bakal cagup DKI Jakarta. Ke sana hanya saya tunjukkan juga apa yang sudah dilakukan itu. Saya hanya nunjukkan itu aja, nggak ada ngomong sama sekali soal DKI. Semua teman-teman tahu bahwa saya juga sudah janji sama warga Surabaya. Kan saya nggak mungkin kemudian seenak saya ninggalkan kayak gitu kan. Kenapa enggak? Saya nggak pernah berpikir untuk itu. Karena jadi itu nanti saya sekali lagi saya pasti nggak percaya. Itu nanti Gusti Allah yang ngatur. Semua itu Gusti Allah. Saya nggak nyiapin yang kedua pun saya nggak nyiapin. Sementara itu kian santernya nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk ikut berlaga di Pilgub DKI. PDI Perjuangan menyatakan belum ada dukungan secara resmi kepada Tri Risma hari ini. Hal tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi 3 DPR Masinton Pasaribu terkait beredarnya poster dan posko Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini di Jakarta. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya apakah PDI Perjuangan telah mengusung kadernya Risma untuk bersaing dengan Ahok 2017 mendatang. Namun rumor tersebut dibantah PDI Perjuangan. Menurut Masinton, dukungan terhadap Risma di DKI adalah dari swadaya masyarakat. Masinton menambahkan PDI Perjuangan sejauh ini belum menetapkan calon gubernur DKI Jakarta. Sejak dibukanya pendaftaran bakal calon gubernur oleh DPD PDI Perjuangan DKI, sudah ada 40 bakal calon gubernur dari eksternal partai yang mendaftar dan kini tengah memasuki proses verifikasi. Nah, terus saya tunjukkan kami juga kaget antusiasme publik memunculkan nama Bu Risma sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta, dan yang kami tahu itu muncul dari inisiatif masyarakat, ya. Jadi itu bukan
diinisiasi oleh partai, tapi masyarakat yang menginginkan Bu Risma sebagai calon gubernur untuk DKI Jakarta. Sementara Sandiaga Salahuddin Uno, salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta, menyambangi kantor sekretariat RW 11 Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara. Kedatangan Sandiaga ke wilayah Penjaringan untuk berdialog dengan warga. Dalam dialog ini, warga RW 11 Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara mengeluhkan kurangnya lapangan pekerjaan dan juga banyaknya penggusuran warga yang menempati lahan pemerintah. Bacagub DKI Sandiaga Uno mengatakan dirinya lebih memilih langkah persuasif dan juga pendekatan emosional dengan menggelar dialogis terhadap warga. Sandiaga juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi gubernur DKI, ia akan mengutamakan dialog dalam merelokasi warga agar mata pencarian warga tidak terganggu. Menurutnya, jika kedua belah pihak bisa melakukan dialogis komunikasi yang baik, maka kebijakan pemerintah akan berjalan dengan lancar. Nggak mau pada terminologi penertiban, tapi saya ingin ada sebuah rencana besar yang disetujui juga oleh warga untuk penataan, di mana aspirasi warga juga tertampung. Itu yang saya inginkan ke depan. Saya mau kedepankan dialog sehingga tercapai suatu win-win solution, ya, di mana 30% yang dituju itu tercapai, tapi masyarakat tidak terzolimi. Pemirsa, 1.000 kamar hotel di kawasan perhotelan Nusa Dua Bali disiapkan panitia dalam Munaslup Partai Golkar 2016 mendatang. Munaslup Partai Golkar yang rencananya akan digelar mulai 15 hingga 17 Mei akan dihadiri sekitar 4.000 kader dan undangan. Kegiatan Munaslup akan dipusatkan di kawasan perhotelan Nusa Dua Bali, sementara tempat acara sendiri rencananya akan dilakukan di Bali Nusa Dua Convention Center yang berada tepat di kawasan hotel. Penanggung jawab Munaslup Partai Golkar di Bali, Ketut Sudikerta, mengatakan semua persiapan sudah disiapkan, baik hotel, transportasi, dan juga aparat keamanan. Meski sudah dianggap siap semua, namun hingga kini belum terlihat umbul-umbul, baliho maupun bendera Partai Golkar di lokasi ini, termasuk di jalan raya. Yaitu dipakai hall 1. Kemudian ditinjau dari sisi fasilitas pendukungnya, hotel-hotel juga sudah siap semua. Ya, hotel ada 1.000 kamar yang sudah kita prepare dan sudah kita book. Peserta yang akan hadir 4.000. Terdiri dari 2.000 pendukung dari Bali, 2.000 dari seluruh Indonesia yang akan hadir di dalam Munas ini, yang akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, harga sembako mengalami kenaikan di sejumlah daerah. Di Nganjuk, Jawa Timur, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggelar sidak ke salah satu pasar sentra bawang merah agar harga tidak terus meroket. Sebagian besar petani dan pengusaha penggilingan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merasakan dampak cuaca ekstrim. Akibatnya hasil panen padi rusak. Bulir beras yang dihasilkan patah dan tidak lagi utuh. Pengusaha penggilingan pun terpaksa mengoplos beras lokal dengan beras luar daerah yang didatangkan dari wilayah Jawa Tengah seperti Sragen dan Pati. Beras oplosan ini dijual ke konsumen dengan kualitas bervariasi dan harga yang beragam. Sementara itu, terkait harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang meroket, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan sidak di pasar sentra bawang merah di Kecamatan Sukomoro untuk menstabilkan harga. Ketua KPPU Pusat, Syarkawi Rauf, mendesak pemerintah melalui Bulog untuk menyerap hasil panen bawang merah dari petani. Ya, sebuah diskusi menjelang Munaslup Partai Golkar sore ini tengah digelar di kawasan Senayan, Jakarta. Tokoh muda Golkar bersama tokoh senior Golkar Akbar Tanjung diagendakan hadir dalam diskusi ini. Kami akan langsung menanyakan kepada rekan kami, Gadis Bianca, yang saat ini mengikuti acara diskusi tersebut. Gadis, apa garis besar yang dibahas dalam diskusi sore hari ini? Ya, Zaki, ini diskusi adalah peluncuran buku dari Ketua DPP Partai Golkar yang juga sekaligus tokoh muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Dalam peluncuran buku tadi, ia menyampaikan bahwa ini adalah bentuk dari semangat untuk mengembalikan Partai Golkar ini kepada hati nurani rakyat, karena
judul buku ini adalah Mengembalikan Golkar ke Hati Rakyat. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Doli bahwa ia ingin menyampaikan kepada seluruh kader Golkar sebelum Munaslup berlangsung bahwa Golkar ini harus kembali untuk menyuarakan hati rakyat, di mana sudah tidak perlu lagi ada kalangan-kalangan elit yang ini jauh dari suara-suara rakyat. Dan kita tahu Zakia bahwa Doli ini merupakan salah satu tokoh muda yang cukup keras menolak adanya iuran wajib 1 miliar dalam putaran pemilihan ketua umum partai pada Munaslup 15 Mei mendatang. Memang dijadwalkan selain dari tokoh-tokoh muda Partai Golkar, hadir pula tokoh politisi senior Golkar Akbar Tanjung, namun ia berhalangan hadir, dan turut pula hadir dalam peluncuran buku ini adalah peneliti LIPI Siti Zuhro. Dan tadi peneliti Siti Zuhro juga menyampaikan pandangannya bahwa ini semangat ini bagus untuk perubahan partai, karena ini adalah perbaikan, diharapkan adanya perbaikan internal, menguatkan konsolidasi dan melakukan rekrutmen konsentrasi yang transparan. Selain itu juga tadi Doli menyampaikan bahwa diharapkan Munaslup nanti ini benar-benar mewujudkan rekonsiliasi yang utuh begitu, dan mewakili dari semua kalangan kader. Dan berikut keterangan wawancara kami dengan Siti Zuhro. Dan mungkin ujungnya adalah termasuk Munaslup ini. Dan dengan Munaslup itu pun mereka juga memikirkan untuk menuliskan buku tentang hal-hal yang memang diperlukan oleh Golkar, termasuk bagaimana semangat memperbaiki kualitas Golkar di internalnya, melakukan konsolidasi, melakukan rekrutmen, melakukan kontestasi yang transparan, yang memberikan peluang kepada sesama kader dan sebagainya. Dan ada banyak review terhadap perjalanan internal Golkar yang tadi dikatakan juga itu 10 tahun terakhir ini memang terasakan kaderisasi itu tidak maksimal. Zakia. Iya, baik, terima kasih Gadis Bianca atas informasinya.